Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifata Nasdua dari kelompok 5 dengan NIM 240607110026. Perkenalkan, nama saya Valailia dengan nomor NIM 240607110018 dari kelompok 5. Saya Muhammad Asyad Al-Irdili dari kelompok 5 dengan NIM 240607110009. Terima kasih. Fikih, akidah, dan lainnya. Metodologi dalam ilmu agama Islam sangat sistematis, seperti yang pertama, ijma atau hasil kesepakatan para ulama terkait suatu masalah setelah Nabi Muhammad wafat. Yang kedua, kias, yaitu penggunaan logika dalam memahami dan menerapkan hukum berdasarkan situasi baru yang tidak dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran atau hadis. Ilmu agama Islam tidak hanya mencakup aspek ritual keagamaan seperti sholat, puasa, zakat, tapi juga meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Contohnya fikih, yang mengatur segala hal mulai dari hukum keluarga, perdagangan, pemerintahan, hingga etika pribadi. Telah berlangsung sejak turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 7 Masehi. Sejak itu, Islam berkembang tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai peradaban yang mempengaruhi ilmu pengetahuan, filsafat, budaya, dan politik. Masa Nabi Muhammad SAW pada tahun 610 sampai 632 Masehi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengajaran agama Islam dilakukan secara langsung oleh beliau. Ajaran pokok Islam tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Nabi juga memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran, membimbing para sahabat tentang ibadah, akhlak, dan hukum syariah. Pada masa ini, ilmu agama masih bersifat lisan dan praktik langsung dari Nabi kepada para sahabat. 2. Masa dinasti Umayyah 661 sampai 750 Masehi. Pada masa dinasti Umayyah, Islam tersebar lebih luas hingga ke wilayah Afrika Utara, Spanyol, dan Asia Tengah. Pada masa ini, kajian hadis dan tafsir kebutuhan untuk mendokumentasi ajaran-ajaran agama dalam bentuk tertulis. 4. Masa dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Periode ini dikenal sebagai zaman keemasan Islam, Islamic Golden Age. Ilmu agama Islam berkembang pesat di berbagai bidang termasuk ilmu hadis, fikih, ushul fikih, ilmu kalam, teologi, dan tasawuf. Para ulama besar seperti Imam Abu Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. 5. Masa pasca dinasti Abbasiyah. Setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah, dunia Islam mengalami fragmentasi politik, namun ilmu agama tetap berkembang berbagai wilayah. Misalnya di Andalusia, Spanyol Islam munculnya tokoh-tokoh seperti Ibnu Hams dan Ibnu Rushd yang mengembangkan ilmu agama dalam konteks filsafat dan kolonial dan modern abad 19 sampai 20. Masuknya kolonialisme barat ke dunia Islam mempengaruhi perkembangan ilmu agama di banyak negara. Ilmu agama mulai dibatasi oleh pemerintah kolonial. Namun, pada saat yang sama, muncul gerakan pembaharuan Islam yang berusaha mengembalikan Islam pada ajaran-ajaran pokok dan memodernisasi pemahaman agama. Masa kontemporer. Di era modern, Islam
agama Islam terus berkembang dengan tantangan baru seperti globalisasi, pluralisme, dan modernitas. Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah penyebaran ilmu agama melalui media digital, seperti ceramah online dan karya-karya ilmiah dalam bahasa Arab maupun bahasa lainnya. Munculnya universitas Islam modern dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi di berbagai negara Islam juga menjadi motor perkembangan ilmu agama di masa kontemporer. Accurate knowledge atau pengetahuan yang diperoleh merujuk pada pengetahuan yang didapatkan melalui proses pembelajaran aktif, pengalaman, dan interaksi dengan dunia di sekitar kita. Berbeda dengan reflect knowledge yang diperoleh melalui wahyu ilahi, accurate knowledge merupakan hasil dari proses kognitif manusia yang melibatkan observasi, eksperimen, analisis, dan refleksi. Sumber pengalaman pribadi, baik yang langsung maupun tidak langsung, merupakan sumber utama accurate knowledge. Melalui interaksi dengan lingkungan, manusia belajar dari kesalahan, menguji hipotesis, dan mengembangkan pemahaman baru. 2. Pendidikan. Proses belajar formal seperti sekolah, kuliah, dan pelatihan memberikan akses terhadap pengetahuan yang terstruktur dan terorganisir. 3. Penelitian. Penelitian ilmiah, baik yang dilakukan oleh individu maupun lembaga, menghasilkan pengetahuan baru melalui pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. 4. Observasi. Observasi terhadap fenomena alam, perilaku manusia, dan peristiwa sosial dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru. 5. Interaksi sosial. Percakapan, diskusi, dan interaksi dengan orang lain, terutama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda, dapat memperkaya pemahaman kita. Teknologi informasi. Yang pertama, sistem perpustakaan yang terintegrasi atau ILS, yaitu memahami sistem ILS, cara mengoperasikannya dalam mengelola koleksi layanan dan data pengguna. Yang kedua, digitalisasi dan metadata, yaitu menguasai teknik digitalisasi, koleksi pembuatan metadata, dan pengelolaan repositori digital. Yang ketiga, sumber informasi digital, yaitu memahami berbagai jenis sumber informasi digital termasuk basis data, jurnal artikel, dan sumber terbuka, serta cara memproseskan dan memanfaatkannya. Yang keempat, keamanan informasi, yaitu memahami prinsip-prinsip keamanan informasi, kebijakan privasi, dan langkah-langkah untuk menjaga integritas dan keamanan dalam perpustakaan. Karakteristik. Yang pertama, berkembang dan dinamis. Accurate knowledge tidak statis, tetapi terus berkembang dengan pengalaman, pembelajaran, dan penemuan baru. Yang kedua, empiris. Accurate knowledge dapat diverifikasi melalui pengujian dan pembuktian empiris, yaitu melalui observasi, eksperimen, dan data. Yang ketiga, pragmatis. Accurate knowledge memiliki nilai praktis dan dapat diterapkan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan mencapai tujuan. Yang keempat, subjektif. Meskipun berdasarkan bukti empiris, accurate knowledge dapat dipengaruhi oleh perspektif, pengalaman, dan nilai-nilai individu. Tantangan dan peluang accurate knowledge dalam tantangan perkembangan teknologi yang cepat, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang cepat, seperti munculnya teknologi baru, perangkat lunak, dan format data. Kebutuhan pengguna yang berkembang, memahami kebutuhan pengguna yang terus berkembang, terutama dalam konteks masyarakat digital yang semakin dinamis. Keterbatasan sumber daya. Mengatasi keterbatasan sumber daya termasuk anggaran, infrastruktur, dan tenaga kerja untuk mengembangkan dan mengelola perpustakaan yang efektif. Kompetisi dengan sumber informasi lainnya.
bersaing dengan sumber informasi analektif seperti internet dan media sosial untuk tetap relevan dan menarik bagi pengguna. Dalam hal ini, yang pertama adalah dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses terhadap koleksi dan layanan perpustakaan, seperti melalui platform digital. Yang kedua, dapat memanfaatkan data pengguna untuk mengembangkan layanan yang lebih personifikasi dan responsif terhadap kebutuhan individu. Ketiga, dapat membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Yang keempat, dapat menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan pengetahuan dan informasi. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi ini adalah accurate knowledge merupakan aset penting bagi para profesional perpustakaan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang terus berkembang. Dengan memahami dan mengimplementasikan accurate knowledge, perpustakaan dapat menjadi sumber pengetahuan yang relevan, responsif, dan bermakna bagi masyarakat di era digital. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika banyak salah kata, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.